Kemudian selang 3 hari ada jawaban dari orang tuanya Kang Iip. Kemudian mereka pun menelpon nih Kang Iip dan memberitahu Kang Iip bahwa kosan yang ditempati itu pemiliknya melakukan pesugihan dan mencari tumbalnya itu anak-anak tanggung, baik laki-laki maupun perempuan. Kebetulan di kosan itu Kang Iip lah yang masih usia tanggung dibanding yang lainnya. Karena yang lainnya itu kalau nggak sudah berkeluarga ya sudah pisah, duda atau janda. Mengetahui hal itu, Kang Iip pun akhirnya Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini kembali saya akan membawakan kisah horor dan mistis. Kisah ini berlangsung pada tahun 2012, lokasi di Cikarang, Jawa Barat. Kisah ini dikirimkan oleh Kang Iip. Nama dan tempat seperti biasa sudah saya samarkan. Sebelum kita saksikan bersama, ada yang lewat yang satu ini. Pada tahun 2012, Kang Iip ini baru saja lulus dari SMA. Dan dia mencari info loker ke sana dan kemari lewat teman-temannya dan lewat medsos juga. Nah kemudian selama dia mencari, dia lihat-lihat nih di Facebook ada lowongan pekerjaan di daerah Cikarang yang kebetulan daerah tempat tinggalnya nih. Kemudian nggak pakai lama dia langsung melamar ke perusahaan itu. Yang singkat cerita, dia pun diterima di salah satu perusahaan di sana. Kemudian Kang Iip pun minta izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke Cikarang dan memulai kerja di sana. Sampainya Kang Iip di Cikarang, dia pun langsung mencari kosan yang terdekat dari perusahaan tempat dia diterima. Nah, setelah mencari kesana kemari, akhirnya Kang Iip pun mendapatkan kosan yang dekat dari perusahaannya, yaitu hanya sekitar 5-10 menit dengan menggunakan motor. Singkat cerita, setelah Kang Iip tinggal di kosan itu, kan dia masuk ya ke dalam kosan untuk menaruh barang. Ketika dia masuk ke kamarnya, dia tuh merasa gelisah gitu. Kayak ada sesuatu yang ganjil pokoknya. Nah, padahal Kang Iip tuh melihat bahwa kosan di sana tuh rame dan kosannya baru. Ya itu penglihatan Kang Iip ya, karena kan baru direnov gitu kan. Ya mungkin kosannya lama tapi baru direnov, tapi si Kang Iip itu melihat bahwa kosan itu terlihat seperti baru. Dan ada 15 kamar yang semuanya itu penuh. Nah, kebetulan juga di kosan itu ada penjaganya. Ya, dia tuh yang menjaga kosan, terus ya kalau ada sesuatu dia yang benerin gitu kan. Nah, kita sebut saja namanya Bang Van. Bang Van ini dia tuh bukan asli orang Cikarang situ. Tapi dia itu asli
Jember, Jawa Timur. Nah, Kang Iip pun sama. Dia juga berasal dari Jawa Timur. Akhirnya Kang Iip sama Bang Van pun terlibat sebuah percakapan yang seru. Karena Kang Iip merasa dia orang baru, jadi ya dia berusaha lah SKSD gitu kan, so kenal so deket, supaya dia dapat diterima dengan Bang Van lebih cepat dan lebih enak bergaul kepada tetangga-tetangga di kosan. Ya biasalah, ritual anak kosan kan seperti itu ya. Nah kebetulan kamarnya Kang Iip juga depan-depanan sama kamarnya Bang Van. Ya makin seringlah mereka berkomunikasi gitu kan. Oke, malam pertama Kang Iip tinggal di sana itu tidak ada keanehan. Ya mungkin karena Kang Iip udah capek banget gitu kan. Dia capek banget ngangkat barang, beresin kamar, segala macem. Nah, malam kedua juga nggak ada keanehan. Seperti biasa mungkin masih penyesuaian dan lain sebagainya. Nah kemudian keanehan pun mulai terjadi di malam ketiga. Karena udah mulai santai, udah mulai tahu tempatnya gimana ya. Ada suara-suara geraman dan ketawa. Awalnya sih dipikir, wah ini Bang Van ngorok kali nih, gitu kan. Tapi orang ngorok kok ada ketawanya. Nah kemudian di malam kelima keanehan yang lebih parah pun terjadi. Kang Iip tuh merasa seolah-olah ada yang mengintai dan ada sosok bayangan yang ngeliatin dia pas waktu tidur. Pokoknya entah gimana perasaan Kang Iip itu setengah sadar di antara tidur sama enggak gitu kan. Dia tuh merasa ada yang mengintai sama ada yang melihat dia pas tidur gitu. Kalau waktu kerja sih ya seperti biasa ya, karena dia di PT, di perusahaannya bukan di kosan, jadi nggak ada yang aneh. Ya biasa-biasa aja lah, gitu. Tapi keanehan itu terjadi hanya ketika dia di kosan. Nah, genaplah 1 bulan Kang Iip berada di kosan itu, Kang Iip tuh mimpi aneh. Di mana dalam mimpinya itu ada sosok tinggi besar dan bertanduk seolah-olah ingin menerkam dia gitu kan. Dan pagi harinya pun ketika Kang Iip terbangun, dia tuh langsung demam. Nah terus pergilah Kang Iip ke dokter. Tapi nggak ada perubahan. Karena ya tiap malam ya mimpinya gitu lagi, berulang terus. Ya akhirnya kan lama-lama udah demam, Kang Iip kan juga stres juga jadinya. Ini gimana saya bisa tidur? Gimana saya bisa konsentrasi buat kerja esok hari kan gitu. Kalau tiap hari, tiap pas tidur mimpinya itu lagi. Kemudian badannya Kang Iip pun makin hari makin lemah. Ya karena itu ya, nggak bisa tidur teratur, udah gitu kerjaan juga nggak konsentrasi gitu kan. Karena diganggu mimpi itu terus, kebayang-bayang terus dan lain sebagainya gitu kan. Dan mata Kang Iip pun mulai kunang-kunang juga gitu. Akhirnya Kang Iip telepon nih orang tuanya di kampung. Ayah, ibu, tolong bantu saya dong, ini saya tiap hari dimimpiin sama orang tinggi besar, saya nggak bisa tidur, saya digangguin terus, pokoknya udah nggak bisa konsentrasi deh. Baik nak, nanti ayah coba tanya orang-orang dulu ya, kamu kenapa gitu. Kemudian selang 3 hari ada jawaban dari orang tuanya Kang Iip. Kemudian mereka pun menelpon nih Kang Iip dan memberitahu Kang Iip bahwa kosan yang ditempati
itu pemiliknya melakukan pesugihan dan mencari tumbalnya itu anak-anak tanggung, baik laki-laki maupun perempuan. Kebetulan di kosan itu Kang Iip lah yang masih usia tanggung dibanding yang lainnya. Karena yang lainnya itu kalau nggak sudah berkeluarga ya sudah pisah, duda atau janda. Mengetahui hal itu, Kang Iip pun akhirnya pulang ke kampung. Karena orang tuanya bilang, kamu segera pulang karena bahaya, kamu cuma satu-satunya. Nggak ada pasien lain, tanda kutip gitu kan. Jadi udah parah nih. Karena menurut Bang Van juga sebetulnya udah tahu. Cuman karena Bang Van kerja di kosan itu, Bang Van nggak bisa ngomong apa-apa karena takut nanti diberhentikan atau dipecat sama pemilik kos. Kalau menurut Bang Van, setiap usia tanggung, pria atau wanita, akan mengalami gejala seperti Kang Iip. Nah, biasanya itu berlangsung 1 bulan. Nah, mungkin dalam 1 bulan itu kan gak kuat nih. Mereka pulang ke kampung atau kemana mereka berasal. Disitulah nanti ketika mereka tiba di kampung, mereka meninggal dunia. Jadi, ya pemilik kosannya aman-aman aja. Karena meninggalnya bukan di kosan itu, melainkan di tempat asal mereka. Jadi aman sentosa lah. Nah, berangkat dari cerita Bang Van itu ya kita balik lagi ke tadi, Kang Iip langsung pulang ke kampung nggak pakai lama, selama dia masih kuat. Sesampainya di kampung, orang tuanya Kang Iip sudah siap dengan kiai dan orang-orang yang dapat membantu karena Kang Iip sudah agak parah penyakitnya. Ya syukurlah setelah diobati beberapa hari, Kang Iip pun menjadi sehat sedia kala. Tapi ya dia harus meninggalkan pekerjaan dan kosan yang suka meminta tumbal itu. Ya, itulah barusan kisah dari Kang Iip. Pesan moral yang bisa didapat di sini adalah selalu mencari tahu asal-usul di mana kita akan bekerja atau menempati tempat tinggal. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa langsung melalui nomor telepon atau email yang tertera di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu video selanjutnya.